Salam Indonesia, salam setara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan haleluya, puji Tuhan. Dan juga Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita yang percaya kepada Kristus, saya, saudara yang percaya kepada saya dan saudara, kita semua yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Mantap! Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam hidup ini. Dan dimanapun kita sedang berada, mungkin sedang ada yang sedang beraktivitas, ada yang sedang rehat, Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Untuk memberkati mereka semua satu demi satu, terutama iman mereka, di dalam nama Yesus. Sebentar kami mendengar firman Allah, biarkan prinsip-prinsip iman kami dapat lakukan dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Anda bisa baca dari 1 sampai dengan ayat 18. Tapi saya membacakan ayat 1 ayat ini. Dan hal yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ada 3 prinsip iman yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah komitmen. Nah, komitmen itu merupakan janji, ya. Janji yang pertama, arti yang pertama itu janji. Kita berjanji, I have promise, ya. You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Jadi, engkau adalah bagianku Tuhan, aku telah berjanji untuk melakukan firman-Mu. Ya. Jadi, ada janji. Kemudian yang kedua adalah percaya. Jadi sebanyak orang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu yang ketiga adalah tindakan. Komitmen itu merupakan tindakan kita untuk mau merespon atau tidak merespon. Dan ketika kita mau merespon, tindakan kita akan positif. Ketika kita tidak mau merespon, tindakan kita negatif. Nah, yang keempat adalah komitmen itu adalah tanggung jawab. Jadi iman itu membuat kita sebenarnya menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kalau kepala keluarga, dia akan bertanggung jawab kepada anak, istri, dan seisi rumah yang ada di dalam rumah. Dia saja ada nenek, ada kakek, ada papa, ada apa, dan lain sebagainya. Dia akan bertanggung jawab. Dan itu sebabnya saya mau katakan 3 prinsip iman itu harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Yang pertama itu komitmen. Ada janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan. Ada tindakan positif yang kita lakukan, bukan tindakan negatif. Ada tanggung jawab yang membawa kepada keberkatan daripada Tuhan Yesus Kristus.
Yang kedua adalah mind and heart to Christ. Jadi pikiran kita, give your mind and heart, your heart to Christ. Jadi berikan hatimu, pikiranmu untuk Tuhan. Saya punya, kami ya, bukan saya lah, kami ya, punya guru iman yang sangat luar biasa, yaitu almarhum Ishak Lewi Santoso. Dan kata-kata itu melekat kuat sampai hari ini. Beri hati, beri waktu untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, hati untuk Tuhan, maka percaya dapat akan dapat. Jadi, maka percaya dapat, pasti dapat. Luar biasa itu. Jadi, itu yang mengajar kita dengan iman, bahwa tetapi ada hal yang kita harus lakukan terlebih dahulu, yaitu menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Karena pikiran ini seringkali diperlukan antara Tuhan dan Allah. Untuk kalau ketika pikiran-pikiran kita tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang memalukan nama Tuhan. Jadi kalau pikiran kita ini baik, maka ucapan kita juga akan baik. Kalau ucapan kita baik, maka perbuatan kita juga akan baik. Kalau perbuatan kita baik, itu menjadi karakter kita menjadi baik. Kalau karakter kita menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan kita baik, maka itu menjadi karakter kita. Ketika karakter kita baik, itu menentukan masa depan kita. Tapi dimulai dari pikiran. Dan hati kita harus berikan kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa beriman dengan sungguh. Beriman kuat di hadapan Tuhan. Menjadi strong di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa itu. Kenapa? Karena kekuatan kita manusia itu nggak ada apa-apanya. Itu semua karena anugerah. Dan itu pemberian Allah kepada kita. Dan itu sebabnya kita harus serahkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Supaya apabila kita memiliki iman, sebagaimana di dalam Markus 11 ayat 24, dikatakan, therefore I say to you, whatever thing you ask when you pray, believe that you receive it. Percayalah bahwa dan firman Allah kata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doa, ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Believe that you receive it and you have it. Percaya dan engkau akan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ayat ini sering saya menggunakan di hadapan Tuhan, karena kita tahu Allah sangat konsisten dengan firman. Dia tidak bertanggung jawab untuk kata-kata kita, tapi dia bertanggung jawab untuk apa yang dikatakan, dia akan genapi. Dan ketika kita melakukan kata-kata kita tidak lakukan, itu menjadi nilai minus di hadapan Tuhan. Nah, jadi 3 prinsip ini, yang pertama komitmen hati untuk Tuhan, dan kemudian pikiran untuk Tuhan. Supaya ketika kita berdoa, kita beriman. Kan iman itu, now faith is the substance of things of hope, and the evidence of things not seen. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, sekarang iman itu adalah bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari itu iman. Apa yang kita harapkan? Dua-dua kita dijawab. Itu harus ada iman. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, prinsip yang ketiga adalah good work. Kita harus tahu bahwa the purpose of faith to bring salvation, atau bring to salvation. Jadi iman itu, tujuan iman itu adalah membawa kepada keselamatan. Kalau iman tidak membawa kepada keselamatan, itu bukan iman. Tapi iman yang membawa kepada keselamatan, itu adalah iman yang sejati. Nah, yang kedua, the result of faith
hasil dari iman itu adalah a change of life. Jadi ada sebuah perubahan hidup. Itu sebabnya good work tanpa perbuatan iman kita sama perbuatan yang baik itu akan menjadi mati. Jadi harus ada perbuatan hasil daripada iman yang kita miliki. Iman dari mana? Iman kepada Kristus. Itu sebabnya dari ayat tadi, jangan kasih kita itu berpura-pura. Jangan kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu dalam hidup kita. Tetapi lakukanlah. Jangan iman kita itu memandang muka. Iman yang sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tidak memandang ras, sara, suku, agama, ras. Tidak memandang itu. Kenapa? Iman itu harus dijawantahkan di dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita percaya dari Tuhan kita akan mendapatkan balasan. Itu sebabnya ketika saya berikhtiar untuk memberikan rumah untuk ditempati orang, baik itu ada pernah orang Hindu, ada orang Islam, ada orang Kristen, ada sekarang ini Islam. Kenapa? Karena saya tidak memandang warna kulit, tidak memandang agama. Itu gratis. Buahnya bisa dia hasilnya di kebun itu rambutan, apokan, kelapa, mangga, dan lain sebagainya. Mereka bisa mau jual silakan, mau apa. Terkadang mereka yang sekarang ini agak kalau ada buah mereka bawa walaupun satu dua kardus. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan. Mau dijual silakan, tidak dibawa dulu. Tapi kalau ketika saya telepon minta kelapa, minta diturunkan, saya ambil. Karena mereka sudah langsung angkat semua. Nah, jadi itu perbuatan baik. Ketika saya mengalirkan air mulai di tahun 2000 sampai sekarang, saya tidak memandang kamu suku apa, agama apa, tidak. Semua orang bisa mengambilnya. Karena memang itu sudah dikhususkan. Jadi iman itu harus ada komitmen, harus ada pikiran dan hati yang diberikan kepada Kristus, dan harus ada perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi perbuatan-perbuatan baik itu rasa kasih kita kepada Tuhan, dan di mana Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Sudah seharusnya kita meneladani Yesus dalam hidup ini. Kiranya 3 prinsip iman ini bisa kita lakukan dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari. Apapun, sekecil apapun perbuatan baik, itu tidak akan pernah tidak diingat orang. Sekecil apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan dengan tulus bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dengan hidup yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Dan juga kepada mereka yang sakit, kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan, percaya Tuhan mampu menyembuhkan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka bisa keluar dan oleh bilu kita sembuh dari kuasa yang bersama. Terima kasih. Dan ketika engkau menghadapi masalah hidup yang berat, datang kepada Tuhan. Arahkan tangan kepada Tuhan, dan kita berdoa. Biar tangan yang diarahkan kepada Tuhan, dan engkau yang berkata orang-orang yang berbuat berat kepada kelegaan dengan menjawab persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu ketika kami berkata dari manakah pertolongan kami dari Tuhan yang memberikan langit. Terpujilah engkau, kami percaya engkau telah menolong mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau kita mau istirahat jangan lupa untuk membaca firman Allah dan juga berdoa, sehingga dan yang paling pentingnya mau saya ingatkan adalah mari kita belajar firman Allah dan menaruh firman itu satu demi satu dalam hati kita. Dan saya akan selalu mengingatkan kita ketika tinggal dalam atau when you if you abide
Engkau tinggal dalam aku, and my words abide in you, dan firmanku tinggal dalam engkau. You will ask what you desire, dan jadi yang engkau tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam engkau, dalam kita. Nah, kita tinggal dalam Tuhan dan firman tinggal dalam kita, dan kemudian apa saja yang kita inginkan Tuhan. Semoga kita menaruh firman itu bukan untuk kesombongan, tapi untuk melakukan kebenaran firman Allah yang sudah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.